Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan dengan judul perikop upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Shalom, saudara, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28-30, saya memberikan tema Kristus adalah jaminan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerap kali fenomena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia pelayanan, baik itu gereja, lembaga Kristen, baik yang mengajar juga, kita menganggap bahwasanya upah yang kita terima sebagai pengikut-pengikut Kristus hanyalah berkat-berkat jasmani, materi yang melimpah-limpah. Bahkan ada beberapa orang yang sudah lama menjadi Kristen menganggap bahwasanya ikut Yesus tidak akan pernah sakit. Ikut Yesus anak-anak akan baik-baik semua, bisnis lancar, rumah tangga lancar, bahkan akan bertambah-tambah kaya. Sebenarnya hal seperti ini tidaklah salah, tetapi yang menjadi kesalahannya adalah ketika kita mengikut Yesus, kita mengharapkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebelum kita membahas ayat per ayat di pasal 10 ayat 28-30 ini, kita boleh melihat di ayat sebelumnya yang dengan judul orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Dalam percakapan itu, orang kaya ini telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepadanya dan mengikuti hukum-hukum Taurat. Dia melakukan Taurat sebagai seorang Yahudi yang taat. Tetapi Yesus menguji pemuda itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Ketika Yesus menanyakan kepadanya, menyampaikan kepada dia bahwasanya hanya satu saja yang menjadi kekurangannya, "Juallah hartamu dan ikutlah aku." Tetapi apa yang kita lihat dari percakapan ini, bahwasanya dia sangat sedih. Dia tidak ingin melepaskan hartanya, apa yang dia hargai, apa yang dia cintai, untuk menghentikan itu dengan mengikut Yesus. Sangat menarik, saudara. Tetapi inilah yang sering terjadi juga di kehidupan kita pada saat ini. Kita mengatakan, "Aku ikut Yesus, aku percaya kepada Yesus, aku melayani." Tetapi ada hal-hal di dalam diri kita yang tidak pernah kita serahkan secara utuh kepada Kristus untuk mengikuti Dia, yaitu hati kita sendiri. Mungkin ada yang seperti orang kaya ini. Dia mungkin memiliki harta yang banyak, tetapi dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak mau menyerahkan segenap hidupnya. Dia tidak meyakini dalam hatinya bahwasanya Kristus adalah jaminan hidupnya, baik di dunia maupun di kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi penghantar kita untuk memasuki di pasal 10 ayat 28 ini. Ketika Petrus mendengar itu, dia berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Seolah-olah Petrus ingin pamrih dengan Tuhan. Ketika dia melihat seorang pemuda itu tidak mau melepaskan hartanya, dan dia ingin menyombongkan diri, dia ingin, "Apa balasan dari apa yang telah kami lakukan kepadamu?" Seperti itu. Tapi Yesus menjawab di ayat 29. Saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya,
di ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tidak pernah secara langsung mengatakan, ketika mengikut aku, engkau akan menjadi kaya, engkau akan menjadi sukses, engkau akan menjadi orang-orang hebat. Tetapi Yesus menjanjikan bukan saja berkat di dunia ini, tetapi hidup yang kekal selama-lamanya di sorga bersama dengan Dia. Seringkali ketika kita melakukan pelayanan, memberikan perpuluhan, kita selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Banyak pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka ajarkan. Ketika dikatakan berilah 10.000 maka akan menjadi 100.000, berilah 100.000 akan menjadi 1 juta. Memangnya Tuhan seperti itu? Akan Tuhan menjanjikan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita anggap lebih baik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan adalah Sang Pencipta yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang rindu ingin saya sampaikan pada kita saat ini, bahwasanya upah mengikuti Yesus itu bukan saja tentang harta yang melimpah-limpah, tentang dikatakan di sini rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jika kita merujuk lebih dalam, ini yang disampaikan oleh Injil Markus ingin mengatakan bahwasanya maka ia akan menerimanya kembali 100 kali lipat, yang bermakna bahwa orang-orang tersebut akan dibawa masuk dalam persekutuan orang-orang percaya yang disebut juga keluarga Allah, yang tercermin dalam jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul. Dengan demikian, Yesus hendak menegaskan bahwa tidak ada yang hilang dan berkurang ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Yesus tidak pernah secara langsung menjanjikan seseorang dengan harta yang berlimpah sebagai upah ketika ia mengajak, ikutlah aku. Tetapi dengan kasih dan kuasa-Nya, ia berjanji menyertai dan memelihara setiap orang yang memenuhi panggilannya dengan sungguh-sungguh, dan olehnya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Mengikut Yesus memang penuh tantangan, tetapi sebesar apapun tantangan, hidup kita tetap dalam kendalinya. Jaminan yang ditawarkan Kristus bukan saya berbicara tentang upah di dunia ini, tetapi upah yang sempurna, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan ini benar-benar sangat memberkati saya secara pribadi, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini juga memberkati kita semua dan semakin memantapkan motivasi kita dalam mengikut Kristus. Karena apa saudara? Di dunia, di zaman modern ini, banyak sekali pengajar-pengajar yang ingin menyesatkan, mengambil keuntungan dari firman Tuhan. Mereka mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Ketika orang banyak berbondong-bondong berikan perpuluhannya, maka hamba Tuhan ini akan menjadi kaya. Sehingga ketika datang badai seperti 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika COVID melanda, di mana mereka yang mengatakan hal seperti itu? Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Kristus, orang-orang yang selalu berharap akan janji-janjinya. Ketika kita memberikan hidup kita, ketika kita meninggalkan apa yang kita anggap berharga dan mengikut Kristus, percayalah, penyertaan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu. Sekalipun banyak badai, banyak gelombang, banyak tantangan, tetapi orang-orang yang di dalam Kristus itu tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Mereka tetap kuat meskipun dengan air mata. Tapi lihatlah orang-orang yang mengandalkan hartanya, yang mengandalkan hidupnya, yang mengandalkan kemewahan yang dia miliki. Sayang sekali orang-orang yang seperti ini tidak bisa bangkit lagi, bahkan terpuruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya rindu ketika kita mengikut Yesus, kita tidak berharap upah yang ada di dunia ini, tapi kita lebih mengimani bahwasanya nanti kita semua akan bersama-sama di surga yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Ini adalah satu harapan yang harus kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu sangat menyedihkan, begitu banyak kesedihan di dunia ini. Kita dapat melihat bagaimana gereja-gereja saat ini sudah banyak meninggalkan motivasi kebenaran firman Tuhan, sudah banyak meninggalkan hal-hal yang disampaikan oleh Injil. Tapi mari kita sama-sama untuk mengikut Kristus dengan motivasi yang benar sebagai anak-anak terang yang akan menerangi kegelapan
yang ada di dunia ini. Demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan. Amin.